dari dua analogi cerita ini, cobalah Bapak Ibu sekarang berlatih untuk merasakan bahwa apapun masalah yang terberat yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, semua sudah selesai, semuanya sudah beres, semuanya kembali normal, di rekening pun banyak uang, semuanya lunas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, Bapak dan Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara ketika kita ingin selalu merasakan rasa syukur di dalam diri kita sepanjang hari kita untuk menarik berbagai macam energi yang baik dan juga mendatangkan rezeki. Untuk itu Bapak Ibu, pada video kali ini mari kita coba berlatih kembali bagaimana sih untuk kita merasakan rasa syukur yang tidak hanya sekedar diucapkan dan juga dipikirkan di dalam pikiran kita Bapak Ibu, tetapi yang memang kita kadang sulit untuk coba praktekkan, yaitu bagaimana merasakan syukur kita di dalam hati dan pikiran ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum lebih jauh kita melatih rasa syukur kita, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mendengar ketika ada sepasang suami istri yang belum memiliki seorang putra atau seorang keturunan atau anak, maka orang-orang zaman dulu atau orang-orang tua dulu selalu menyarankan coba untuk merawat anak orang lain atau mengadopsi anak orang lain untuk memancing supaya bisa cepat punya anak. Ketika saat ini sudah saya pelajari, sudah coba saya analisis Bapak Ibu, ternyata tujuannya bukanlah merawat anak orang lain semata-mata atau bukan hanya menghadirkan seorang anak di rumah kita, tetapi apa Bapak Ibu? Melahirkan rasa yang ada di dalam diri kita dan kita seolah-olah sudah menjadi orang tua. Ini pernah saya alami belasan tahun yang lalu ketika kami kosongnya belum punya anak agak lama. Kami coba bukan mengadopsi atau merawat orang lain saat itu Bapak Ibu, tapi keinginan yang kuat dari pikiran kami, saya dengan istri ingin punya keturunan karena memang sudah lama kosong. Kita selalu menguatkan doa-doa yang terbaik bahwa memang kita saat itu ingin punya anak. Dan pikiran yang kuat ini Bapak Ibu mendatangkan hal-hal yang mendekati ketika saya saat itu ingin punya anak. Saya tidak mengadopsi siapapun, saya tidak merawat anak siapapun, hanya kebetulan waktu itu saat kami masih tinggal di kontrakan yang petakan Bapak Ibu, kebetulan ada beberapa beda pintu kontrakan saat itu, ada anak kecil tangga kami yang sering main ke rumah dan betah ada di rumah. Bahkan kalau mau mandi, mau makan, maunya dengan istri saya. Ketika saya berangkat kerja ditangisi. Saat itu kami seolah-olah sudah menjadi orang tua Bapak Ibu. Saat itu istri saya sudah merasa menjadi seorang ibu dan saya seorang ayah. Itu yang saya rasakan, walaupun kami tidak 24 jam bersama anak itu, tetapi ada momentum-momentum tertentu yang dia selalu ada dan hadir layaknya kami itu kedua orang tuanya. Dan saat saya sedang ngobrol di depan rumah dengan tetangga-tetangga yang lain, saya merasa bahwa di rumah saya sudah ada anak, padahal anak itu sudah kembali ke rumahnya. Yang saya rasakan seperti itu, dan begitu pun dengan istri saya merasakan seperti itu. Merasakan bahwa sudah bisa merawat anak balita, padahal kami memang belum pernah punya anak saat itu. Dan Allah yang maha besar mengabulkan apa yang saya rasakan dan istri saya rasakan. 2 bulan kemudian istri saya hamil dan kami punya keturunan. Kami punya anak Bapak dan Ibu. Arti dari cerita ini Bapak Ibu, kita bisa menganalogikan cerita ini dengan permasalahan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita ingin memiliki hal-hal yang berlimpah, maka rasakanlah bahwa kita sudah berlimpah. Doa-doa kita bukan lagi doa untuk mengeluh,
doa-doa kita yang kita banyakin adalah doa-doa syukur. Pandai-pandailah berterima kasih dan terus berterima kasih. Bapak Ibu bisa mewujudkan terima kasih itu melalui ucapankah, pikirankah, atau Bapak Ibu mau mencoba membuat jurnal syukurkah, silahkan Bapak dan Ibu. Karena apa? Semakin banyak kita bersyukur, semakin kita banyak berterima kasih, pancaran yang keluar dari dalam diri kita adalah hal-hal yang sangat membahagiakan, hal-hal yang penuh dengan rasa syukur, maka alam semesta akan merespon dan realita yang ada di sekeliling kita pun penuh dengan kebahagiaan dan kita akan nambah bersyukurnya Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Kalau kita ambil case yang kedua, contoh yang kedua, Bapak Ibu pernah tidak mengalami ketika membicarakan hal-hal yang mistis, kalau lewat depan rumah kosong akan ada makhluk yang menjelma atau yang akan menakut-nakuti, hal yang memang membuat kita takut, menyeramkan. Padahal itu hanya sebuah kata-kata, hanya sebuah cerita, tapi karena kita meyakini itu, ketika kita lewat depan rumah kosong itu, walaupun di siang hari, serasa seluruh badan kita merinding Bapak Ibu. Kita merasakan ada makhluk lain yang sedang melihat kita. Itu sudah memang nyata Bapak Ibu. Yang kita rasakan dan realitanya pun itu mengundang hal-hal yang lain yang membuat kita merinding. Kita merasakan itu Bapak Ibu. Maka dari itu, dari dua analogi cerita ini, cobalah Bapak Ibu sekarang berlatih untuk merasakan bahwa apapun masalah yang terberat yang saat ini Bapak Ibu sedang hadapi, yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, semua sudah selesai, semuanya sudah beres, semuanya kembali normal, di rekening pun banyak uang, semuanya lunas. Bayangkan seperti itu Bapak Ibu. Dan rasakan. Karena apa? Selain ucapan, selain pikiran, rasa pun sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sesuatu. Bapak Ibu, mulai saat ini stop untuk terus takut menghadapi realita yang ada. Bapak Ibu, mulai saat ini kita switch Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat realita-realita yang ada di kehidupan sehari-hari, faktanya kan Pak tidak seperti itu. Faktanya adalah ini hal yang menakutkan. Bapak Ibu langsung rubah dengan rasa syukur, dengan terus mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka realita yang Bapak Ibu anggap buruk pun akan berubah menjadi baik. Kita rubah semuanya. Saya pernah mengatakan di video sebelumnya, cara melepaskan hal-hal yang tidak baik secara sederhana melalui berbagai energi-energi kebaikan yang bisa kita ambil dan bisa kita pancarkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui, hanya di sini kita sharing, berbagi pengalaman. Kalau Bapak Ibu ingin coba mempraktekannya, Bapak Ibu ingin coba untuk melatih rasa syukur itu, dengan senang hati Bapak Ibu kita akan berlatih bersama-sama melalui channel ini, menjadi supporting system kita bersama. Saya mau Bapak Ibu bangkit, saya mau Bapak Ibu menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa syukur dan orang-orang yang penuh keberlimpahan. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sharing santai kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebodohan hanya ada dalam diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.